Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau bahas soal PPN. Jadi ini banyak yang nanya, ini soal basicnya aja ya, karena sejujurnya saya juga nggak ngerti-ngerti amat. Kalau basicnya saya ya bisa bilang ngerti 80% lah. Kalau teknisnya gimana PPh satu, PPh apa, bukti potong pajak, faktur, digunggung, istilah-istilah teknis gitunya, saya nggak ngerti, karena saya diurus oleh istri saya. Jadi saya nggak ngerti. Cuman kalau basic konsepnya saya insya Allah ngerti, mudah-mudahan nggak salah. Bagi yang mengerti tolong dikoreksi ya. Jadi pertanyaan sering masuk ke saya, ini Kang ngurus PPN gimana? Dan ya satu dari tiga lah belum ngerti PPN itu apa. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi atau nanti kalau ada yang nanya lagi saya kirim video ini. Jadi PPN itu kalau teman-teman eh bisnis ya, ketika omset kita lewat dari 4,8 M nggak otomatis bisa langsung kena tes PPN, nggak otomatis. Kita harus lapor, kita harus daftar menjadi PKP. Jadi kalau misalkan ini di tahun berjalan, di bulan November, omset Anda sudah 4,8 M lebih Rp1. Terus sejak saat itu sampai seterusnya Anda kena PPN? Enggak gitu. Aslinya nggak gitu. Karena Anda mengajukan. Harus mengajukan atau dipaksa untuk mengajukan sebagai PKP. Nanti kalau sudah PKP, Anda baru ada kewajiban bayar PPN. Itu satu. Dan kedua, dan yang di bawah 4,8 M pun bisa jadi PKP. Jadi kalau teman-teman mau, saya rasa kalau kasus UMKM jualan online nggak ada lah. Di bawah 4,8 M boleh juga daftar PKP. Itu biasanya kalau misalkan main tender. Jadi kalau ngambil project pemerintahan misalkan atau project sama korporat, biasanya mereka membutuhkan faktur pajak. Nah, faktur pajak itu didapatkan kalau kita sudah PKP. Makanya kalau kalau baru bikin perusahaan pun langsung PKP, bisa-bisa aja. Atau omsetnya baru 100 juta bikin PKP, boleh-boleh aja. Nggak ada soal. Oke, gitu ya. Tapi yang paling pentingnya adalah eh, ini bukan bukan serta-merta otomatis. Lebih Rp1, jeng-jeng, seterusnya wajib PKP. Enggak, teman-teman. Atau seterusnya wajib PPN. Enggak, teman-teman harus mengajukan. Oke, gimana kalau nggak mengajukan? Nah itu apa yang lagi? Ini konsep aja. Terus yang kedua, basicnya lagi, jadi PPN itu pajak pertambahan nilai. Yang dikenai pajak adalah pertambahan nilainya, bukan omsetnya. Memang terkesannya dari omset, tapi aslinya tuh enggak. Itu pertambahan nilainya. Contoh nih ya, teman-teman jual satu produk nih, HPP-nya nih 30.000. Itu kan base dari si harganya teman-teman. Karena tanpa HPP ya nggak jualan. Jadi harga ada HPP, harga pokok produksi atau harga pokok perolehan. Jadi kalau yang produksi ya produksi HPP, kalau yang ambil dari supplier perolehan HPP. Nah ini 30.000 itu HPP-nya, terus kan kita jual 100.000 nih. Contoh ini jual 100.000. Yang dikenakan objek pajak itu yang ini, yaitu 100.000 dikurangi 30.000 alias 70.000. Konsepnya kayak gitu si PPN ini. Oke, jadi yang dikenain pajak atau pertambahan nilainya itu yaitu si pertambahan nilai yang dikenai pajak adalah si pertambahan nilainya si 70.000 ini. Nah, cuman prakteknya nggak gitu. Prakteknya nggak bisa kita klaim, oh 70.000 dikali 11%. Nggak gitu. Tapi prakteknya, ini agak nyinggung teknis, jadi tetap 11% dari omset ya. Omsetnya kan 100.000 ya. Ini 100.000. Tetap 11% dari 100.000. Tapi kita bisa motong si angka ini, 11% dari 100.000 ini, dikurangi 11% dikurangi 30.000. Dikalikan 30.000. Karena di sini ketika kita belanja 30.000 ini, eh, kita udah keluar pajak. Kalau teman-teman beli ke yang dipungut pajak. Jadi ada yang namanya faktur pajak dan bukti potong pajak. Jadi bukti potong pajak tuh pentingnya di sini. Jadi mengurangi si 100.000 ini. Mengurangi si 100.000. Jadinya nggak apa ya, nggak plek-plekan 11% dikali 100.000. Enggak. Cuman kita bisa mengurangi dari pajak pajak PPN yang kita bayarkan kepada supplier atau kepada siapa itu kita bisa kumpulkan lalu mengurangkan ke 11% terhadap omset tersebut. Jadi gitu konsepnya. Cuman yang jadi soal UMKM itu biasanya beli beli sesuatu itu nggak kena pajak, nggak beli dengan bayar pajak. Kalau misalkan kalau saya contoh beli kain ya, beli kain itu sebetulnya setahu saya seluruh supplier kain itu harus PPN karena itu industri yang apalah nggak tahu saya juga. Jadi kalaupun beli satu roll, beli 100 meter tetap harus kena PPN. Setahu saya kayak gitu. Nah kalau teman-teman eh,
minta bukti pajak si 11% ke supplier kain, kain teman-teman, itu bisa dipotongkan kepada PPN-nya teman-teman. Kepada PPN hitungan terhadap omset. Ya begitulah. Nah ini maksud teknisnya, makanya saya bilang sekali lagi teknisnya saya nggak terlalu ngerti. Cuman konsepnya kayak gitu. PPN adalah pajak pertambahan nilai, bukan pajak omset. Jadi harusnya secara teori yang pertambahan nilainya itu yang dikenai pajak. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman video ini. Mudah-mudahan nggak salah persepsi lagi soal PPN. Eh, kita nggak akan bahas soal ngakalin pajak atau apa-apa atau tax planning, nggak. Ini cuma definisi aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.